Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah seorang polisi yang tertimpa azab akibat kesombongan dan kezalimannya. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Brigadir Surya berdiri di tepi persimpangan, mengawasi kendaraan yang melintas dengan tatapan tajam. Tangannya menggenggam buku tilang, siap mencatat pelanggaran yang ia buat-buat demi keuntungan pribadi. Helmnya sedikit miring, seragamnya kusut, tapi senyumnya tetap lebar saat menepikan pengendara yang ragu. Seorang pengemudi motor berhenti dengan wajah pucat, lalu merogoh dompet tanpa menunggu penjelasan. Surya menyeringai, mengambil uang yang disodorkan, lalu mengibaskan tangan menyuruhnya segera pergi. Tidak ada penyesalan dalam benaknya, hanya kepuasan melihat uang lembaran yang terselip di sakunya. Setiap hari, ia mengulanginya tanpa takut ketahuan, karena atasannya pun tak peduli dengan cara kotor itu. Kadang ia menahan mobil yang seharusnya bisa lewat, hanya untuk memaksa mereka menyodorkan uang. Ia percaya kekuasaan ada di tangannya, dan siapapun yang melawan akan merasakan akibatnya. Pernah seorang pemuda membantah, tetapi ia mengancam akan menyita kendaraannya jika tak membayar. Pemuda itu akhirnya menyerah, menyodorkan uang sambil mengumpat lirih yang tak dihiraukan Surya. Matahari semakin condong ke barat, menandakan jam kerja hampir usai, tapi Surya tetap berjaga. Ia tahu malam adalah waktu terbaik untuk mencari tambahan, saat orang lebih mudah diperas. Namun, hari itu, sesuatu yang berbeda akan terjadi, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di ujung jalan, seorang lelaki tua berjubah putih melangkah perlahan, tanpa kendaraan atau rasa takut. Surya menyipitkan mata melihat lelaki tua itu, berpikir apakah ia bisa mendapatkan uang darinya. Dengan langkah lebar, ia menghampiri, tangannya sudah bersiap menuliskan pelanggaran fiktif. Kiai Barseso berhenti, tersenyum ramah, sementara Surya menatapnya dengan sorot penuh kuasa. "Selamat sore, Pak," kata Surya dingin, menyilangkan tangan di dada sambil memeriksa lelaki itu. "Sore, Nak," jawab Kiai Barseso tenang, tetap berdiri dengan postur lurus dan tanpa ragu. "Bapak melanggar aturan, berjalan di jalur kendaraan, saya harus menilang, denda 50.000, ujar Surya. Kiai Barseso tersenyum kecil, menggeleng pelan, lalu berkata dengan lembut, "Jangan cari rezeki haram, Nak." Surya merengut, merasa diremehkan, lalu menadahkan tangan, menunggu uang yang tak kunjung diberikan. "Kalau tidak bayar, saya bisa bawa Bapak ke kantor, urusan bisa lebih panjang," ancamnya sambil mendekat. Kiai Barseso tetap tenang, matanya tajam tapi penuh iba, seolah melihat sesuatu dalam diri Surya. "Nak, hidup ini bukan soal siapa yang berkuasa. Suatu hari kau akan mengerti," ucapnya sebelum berbalik pergi. Amarah Surya meledak, ia mengangkat kakinya dan menendang kaki sang kiai hingga jatuh tersungkur. Beberapa orang yang melihatnya terkejut, tapi tak ada yang berani bicara, hanya menahan napas ketakutan. Kiai Barseso bangkit perlahan, membersihkan jubahnya, lalu menatap Surya dengan tatapan yang dalam. "Kau bisa menipu manusia, tapi tak bisa menipu Tuhan," gumamnya lirih sebelum melanjutkan perjalanannya. Surya menatap punggung sang kiai dengan rasa puas, merasa telah menunjukkan siapa yang berkuasa. Namun, baru beberapa langkah meninggalkan tempat itu, ia merasakan sesuatu yang aneh di wajahnya. Pipinya terasa kaku, hidungnya mulai membengkak, dan kulitnya terasa lebih tebal dari biasanya. Dengan gelisah, ia menyentuh wajahnya, merasakan perubahan yang tak wajar di permukaannya. Ia berlari menuju kaca spion motor yang terparkir, ingin melihat apa yang terjadi pada dirinya. Refleksi yang terlihat membuatnya mundur ketakutan. Hidungnya melebar, bibirnya menebal, kulitnya berubah. Matanya yang dulu tajam kini kecil dan berair, mirip seperti seekor babi yang akan disembelih. "Apa ini? Tidak mungkin," teriaknya panik, tetapi suara yang keluar bukan lagi suara manusia. Suaranya berubah menjadi dengusan berat, seperti ringkikan kasar yang keluar dari tenggorokannya. Tangan gemetarnya mencoba meraba wajahnya, tetapi perubahan itu nyata, bukan sekadar ilusi. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikannya, sebagian menutup mulut, sebagian melangkah mundur. "Astagfirullah," wajahnya berubah, seru seseorang, membuat kerumunan semakin gaduh. Surya terhuyung, mencoba menyangkal kenyataan,
Tapi tubuhnya semakin berat dan bau aneh mulai muncul. Ia ingin berteriak, ingin meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Malam mulai turun di persimpangan itu, dan Surya sadar, sesuatu yang mengerikan baru saja dimulai. Surya berlari ke kantor polisi, berharap menemukan jawaban, tapi setiap langkah terasa makin berat. Sesampainya di pos jaga, ia mendekati rekan-rekannya, tapi mereka mundur dengan wajah ketakutan. Astaga, itu suara babi, teriak salah satu polisi, lalu menutup hidung karena bau busuk yang menyengat. Surya mencoba bicara, namun yang keluar hanya dengusan kasar, membuat semua orang semakin panik. "Jangan mendekat, kau bukan manusia lagi," teriak seorang bintara sebelum menarik pistolnya. Atasannya keluar, melihat wajah Surya, lalu menggeleng dengan tatapan jijik dan penuh ngeri. "Kau bukan bagian dari kepolisian lagi. Pergi sebelum aku perintahkan orang-orang untuk menangkapmu," katanya. Surya ingin membantah, ingin menjelaskan, tapi setiap kata yang ia coba keluarkan terdengar seperti ringkikan babi. Rekan-rekannya tak ada yang membela, semua hanya menatapnya seperti melihat makhluk menjijikan. Dengan putus asa, ia keluar dari kantor, berharap pulang bisa membawa ketenangan, tapi itu hanya harapan kosong. Istrinya menjerit saat melihatnya di depan rumah, lalu buru-buru mengunci pintu tanpa mau mendengar penjelasan. "Ayah, kenapa wajah ayah seperti itu?" Suara anaknya terdengar dari dalam, tapi tak ada jawaban yang bisa ia berikan. Tetangga mulai berkumpul, berbisik-bisik, sebelum akhirnya mengusirnya dari lingkungan mereka. "Jangan bawa kutukanmu ke sini," teriak seseorang, melempar batu yang hampir mengenai kepalanya. Dengan hati hancur, Surya melangkah pergi, sendirian, tanpa tempat yang bisa ia sebut rumah. Malam itu, Surya tidur di sebuah gubuk kosong di pinggir sawah, ditemani bau anyir yang makin menyengat. Setiap kali ia mencoba tidur, kulitnya terasa gatal, seperti ada sesuatu yang terus menggeliat di bawahnya. Saat menggaruk, ia melihat potongan kulitnya terkelupas, memperlihatkan lapisan daging merah yang membusuk. Ia ingin menjerit, tapi yang keluar hanya suara mendengus, membuat tubuhnya bergetar ketakutan. Keesokan harinya, ia pergi ke dokter, berharap ada yang bisa menyembuhkannya dari kutukan ini. Namun, begitu dokter melihat wajahnya, ia langsung mundur, mencengkeram dada seolah menahan rasa ngeri. Ini bukan penyakit biasa," gumam dokter itu, sebelum buru-buru mengusirnya dari klinik. Surya berjalan ke pasar, berharap bisa membeli makanan, tapi semua pedagang menolak melayani. "Pergi dari sini, jangan bawa sial," bentak seorang penjual, sebelum melempar seembar air kotor ke arahnya. Kelaparan, ia menemukan sisa makanan di tempat sampah, tetapi begitu memasukkannya ke mulut, ia memuntahkannya. Semua makanan terasa seperti bangkai busuk, membuat perutnya bergejolak dengan rasa mual yang tak tertahankan. Ia mencoba meminum air dari sungai, tetapi air itu terasa pahit, seperti bercampur lumpur dan darah. Setiap hari, tubuhnya makin lemah, langkahnya makin berat, sementara baunya makin menyengat. Ia mendengar bisikan-bisikan orang di sekitarnya, menyebutnya sebagai makhluk terkutuk yang tak bisa disembuhkan. Dalam keputusasaan, seseorang menyarankan, "Pergilah ke Kiai Barseso, mungkin dia satu-satunya yang bisa menolongmu." Surya duduk di tepi jalan, mendengar nama Kiai Barseso disebut, membuat dadanya dipenuhi rasa tak menentu. Ia tahu orang-orang menyuruhnya meminta maaf, tapi egonya masih terlalu besar untuk menerima kenyataan. "Aku seorang polisi, aku tidak butuh pertolongan dari orang tua itu," pikirnya, menekan amarah yang membara. Namun, saat melihat bayangannya di genangan air, wajah babinya yang membusuk membuatnya gemetar ketakutan. "Apakah ini akan terus seperti ini? Apakah aku akan mati sebagai monster?" bisiknya, menahan rasa sesak di dada. Setelah lama berpikir, ia akhirnya menyeret kakinya menuju pesantren tempat Kiai Barseso mengajar. Namun, begitu tiba di gerbang, ia ragu, berdiri lama tanpa keberanian untuk melangkah masuk. Para santri yang melihatnya langsung berlarian ketakutan, menyebutnya makhluk yang dikutuk Tuhan. Salah seorang pengurus pesantren mendekatinya, menutup hidung, lalu berkata dengan suara berat, "Kiai Barseso tahu kau akan datang, tapi hanya kau sendiri yang bisa memutuskan untuk masuk atau tidak." Surya menggertakkan gigi, tangannya terkepal, masih enggan merendahkan diri di hadapan orang yang ia hina. Ia berbalik, memilih pergi, menolak untuk meminta maaf, meski tahu itu satu-satunya jalan untuk selamat. "Aku tidak butuh taubat,
Aku hanya butuh cara menghilangkan kutukan ini, batinnya, penuh amarah dan kebencian. Dengan tekad jahat, ia memutuskan untuk mengambil jalan lain, jalan yang hanya akan membawanya lebih dalam ke jurang kehancuran. Malam itu, ia merancang rencana, bukan untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk membalas dendam pada Kiai Barseso. Surya duduk di bawah pohon beringin, pikirannya dipenuhi amarah yang membara seperti api. Dia yang menyebabkan semua ini. Kalau saja dia memberiku uang itu, aku tidak akan jadi seperti ini, geramnya. Dengan tubuh yang semakin lemah, ia tetap bertekad untuk membalas dendam, meskipun caranya belum jelas. Matanya yang redup menatap pesantren di kejauhan, tempat Kiai Barseso tinggal dan mengajar para santri. Aku akan membuatnya merasakan penderitaan yang sama, gumamnya sambil menggenggam tanah dengan erat. Tengah malam, ia mengendap-endap mendekati pesantren, tubuhnya menyatu dengan kegelapan malam. Namun, setiap langkah yang ia ambil, kakinya terasa semakin berat, seperti ada beban yang menahan. Nafasnya memburu, tubuhnya makin berbau busuk, dan dari pori-porinya keluar lendir pekat menjijikan. Ia terhuyung, tetapi tetap melangkah, berpegang pada dendamnya yang sudah membakar segala nurani. Saat sampai di gerbang, ia melihat Kiai Barseso sudah duduk bersila, seolah telah menunggunya. "Nak, kau masih punya waktu untuk kembali," suara Kiai itu lembut, penuh kasih, tanpa rasa takut. Surya menggeram, ingin menerjang, tapi tubuhnya tiba-tiba melemah, jatuh tersungkur di tanah berlumpur. Kiai Barseso menatapnya iba, lalu menghela napas panjang, seakan memahami penderitaan yang dirasakannya. "Setan telah menguasai hatimu, dan kau sendiri yang memilihnya," ujar Kiai itu sebelum berdiri dan meninggalkannya. Surya ingin berteriak, ingin mengejar, tapi ia tak bisa bangkit. Kakinya kini berubah, bukan lagi milik manusia. Surya menggigil di tanah berlumpur, melihat kakinya yang kini penuh sisi kasar dan kuku tebal seperti cakar. Tangannya gemetar saat meraba wajahnya, merasakan kulitnya semakin keras dan hidungnya makin moncong. Ia menjerit dalam hati, menyadari tubuhnya kini lebih menyerupai babi daripada manusia. Orang-orang yang lewat di dekat pesantren menutup hidung, menjauh, takut tertular kutukan mengerikan itu. "Itu dia, polisi yang dulu menzalimi banyak orang, sekarang lihat apa yang terjadi padanya," seru seseorang. Gelombang hinaan dan ejekan datang dari berbagai arah, menyisakan Surya yang terpuruk tanpa pembelaan. Beberapa anak kecil melempar batu, membuatnya meringkuk ketakutan di tanah yang mulai berbau amis. Seseorang datang membawa air, bukan untuk memberinya minum, tapi untuk menyiramkan ke tubuhnya dengan jijik. "Pergi dari sini, kau bukan manusia lagi, tempatmu di kandang, bukan di antara kami," bentak seorang pemuda. Dalam kesakitan, Surya menyeret tubuhnya, berjalan menjauh, tanpa tahu kemana ia bisa berlindung. Hujan turun deras, mencuci tubuhnya yang membusuk, tapi tidak bisa menghilangkan kutukan yang melekat padanya. Kelaparan dan kehausan semakin menyiksa, membuat pikirannya melayang di antara kesadaran dan halusinasi. Dalam keputusasaan, ia kembali mengingat wajah Kiai Barseso, satu-satunya orang yang tak pernah menghina. Namun, egonya masih menghalangi, membuatnya terus menyangkal bahwa ia membutuhkan taubat. "Aku harus bertahan, aku tidak boleh kalah, ini hanya cobaan, ini akan berlalu," gumamnya, meski tahu itu dusta. Surya kini tinggal di kubangan lumpur di pinggir desa, tubuhnya tenggelam separuh dalam genangan kotor. Tidak ada lagi yang mengenalnya, tidak ada yang peduli, ia hanya dianggap sebagai makhluk liar yang menjijikan. Setiap hari, ia mencoba berjalan, tetapi tubuhnya semakin tak berdaya, kulitnya mengelupas seperti lapisan busuk. Mulutnya terus mengeluarkan lendir, matanya merah berair, sementara perutnya melilit karena kelaparan. Ia mencoba makan dedaunan, tapi semua terasa seperti batu, membuat tenggorokannya perih. Hari berganti hari, dan kekuatannya semakin hilang, napasnya pendek, hampir tak lagi terasa hidup. Dalam mimpi buruknya, ia melihat dirinya kembali sebagai polisi, berdiri tegap di persimpangan jalan. Tapi saat ia menatap kaca helmnya, yang ia lihat bukan wajah manusia, melainkan wajah babi yang menggeram. Ia terbangun dengan keringat dingin, tapi itu bukan lagi keringat, melainkan cairan busuk dari kulitnya sendiri. Di kejauhan, ia mendengar azan berkumandang, suaranya begitu syahdu, menusuk ke dalam hatinya yang hancur. Untuk pertama kalinya, ia menangis, bukan karena rasa sakit,
tapi karena menyadari betapa jauh dirinya dari Tuhan. Ia ingin bersujud, ingin memohon ampun, tapi tubuhnya tak lagi bisa bergerak, hanya bisa berbaring dalam lumpur. "Ya Allah, tolong aku," suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam dalam suara gerimis yang semakin deras. Namun, tidak ada jawaban, tidak ada keajaiban, hanya kesunyian yang menyelimuti tubuhnya yang kian dingin. Di malam itu, Surya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan lagi rasa takut, tapi kehampaan yang begitu dalam. Esok paginya, penduduk desa menemukan tubuh Surya terbaring di kubangan, tanpa napas, tanpa kehidupan. Wajahnya sepenuhnya berubah menjadi babi, tubuhnya kaku, matanya kosong menatap langit yang mendung. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang peduli, hanya gumaman lirih tentang azab yang menimpa. "Jangan sentuh dia, itu kutukan, biarkan dia membusuk di sana," kata seseorang sebelum pergi meninggalkannya. Para pejabat kepolisian tak mau mengakui bahwa ia pernah menjadi bagian dari mereka. Namanya dihapus dari catatan. Tidak ada pemakaman, tidak ada doa, tubuhnya dibiarkan membusuk di tanah yang ia injak dengan kesombongan. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun, air sungai meluap, menyeret bangkainya ke hilir tanpa jejak. Tidak ada yang mencari, tidak ada yang meratapi, hanya bau busuk yang perlahan menghilang di telan waktu. Di kejauhan, Kiai Barseso duduk di serambi pesantren, memandang langit, wajahnya penuh ketenangan. "Allah Maha Adil," gumamnya lirih, sebelum menutup kitabnya dan melanjutkan pengajian bersama santri. Hanya angin yang berembus membawa kisah ini, mengingatkan bahwa setiap kezaliman pasti berujung balasan. Tidak ada yang bisa melawan takdir, tidak ada yang bisa lari dari keadilan yang sesungguhnya. Surya telah memilih jalannya sendiri, dan kini, ia hanya tinggal kenangan dalam bisikan-bisikan orang desa. Kubangan itu tetap ada, tetapi tak ada lagi yang berani mendekat, takut menjadi bagian dari kisah yang sama. Malam turun, membawa ketenangan, sementara dunia terus berjalan, melupakan seorang polisi yang pernah ada.